Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Saya kali ini ingin ngobrol dengan seorang dokter yang kayaknya agak lama meninggalkan profesi dokternya ini dan aktif sibuk dalam politik. Salah satu tokoh relawan Jokowi dan sekarang aktif di relawan Juang RJ2 ya, RJ2 ya. RJ2 relawan Juang Jokowi. Ya. Bung Rally Regen. Ya, Bang. Selamat datang ke Cokro. Ya, terima kasih, Bang. Ini dari segi nama aja udah sangat politik Regen. banget. Namanya aja udah Regen ya. Namanya udah sangat Amerika. Betul, Bang. Jadi udah lama ya nggak itu ya, nggak nggak nyuntik gitu, nggak ngasih obat gitu. Enggak sih, Bang, sebenarnya kalau kita obat obat ini kan nama dagang aja. Oke. Gitu. Tapi tidak praktek sebagai dokter sudah berapa lama? Berarti baru 2-3 tahun ini. Oke. Tapi sewaktu-waktu kalau ada panggilan tiba-tiba pengen saya berprofesi sering lagi? Ini makanya saya buat pengobatan gratis. Oke. Terus Supaya ilmunya nggak hilang ya. Iya, terus memang di setiap lokasi bencana kan saya suka turun, tapi yang skalanya terbesar, Bang, ya. Waktu di Lombok periode pertama Pak Jokowi kan di Sumatera, udah itu di Palu, Donggala, Sigi. Itu saya di sana dulu 1 bulan waktu yang Lombok. Itu memang pakai dana pribadi, Bang. Oke. Saya kalau Betul-betul relawan dalam arti harfiah ya. Iya. Memang bawa atribut relawan Bapak juga, tapi saya lakukan itu memang kita pakai dana pribadi. Kita ada itu grup dokter namanya Tentara Langit. Ya kalau ada bencana ya turun aja pakai biaya sendiri semua gitu. Oke. Iya dan ya sekarang yang kita ingin bicarakan lebih ke relawan bumi. Wah. Apa yang terjadi di bumi, khususnya politik. Wah, itu dan yang lagi rame sekarang itu kan jadi ini kasus tuduhan ijazah palsu kepada Pak Jokowi. Betul. Itu kan melebar kemana-mana. Wah, iya, ya kan? Kemana-mana. Jadi ini sudah hampir 6 bulan loh ini. Oh iya, enggak. Betul-betul dunia maya, dunia media kita itu isinya itu terus. Kayaknya apalagi kawan-kawan di media saya lihat itu tiap hari itu. Jadi, dan memang rame sih di medsos juga kan rame di YouTube, di podcast dan seterusnya. Tapi kan yang perkembangan terbaru ini menarik nih. Dan saya pengen mendapatkan bagaimana pembacaan Bung Rally ya soal kan Pak Jokowi menyatakan bahwa ini ada agenda besar nih di balik tuduhan gerakan tuduhan ijazah palsu ke Pak Jokowi. Betul. Ada aktor, ada tokoh besar di balik ini dan ini kaitannya dengan politik, gitu kan? Saya kira pernyataan Pak Jokowi begitu, gitu kan? Terus kemudian entah kenapa, terus berkembang kok larinya ke ada yang nyebut soal Partai Biru, biru dan kemudian ada yang mengaitkan dengan Demokrat. Partai Demokrat secara resmi sekjennya bikin press rilis pernyataan resmi membantah, gitu kan? Betul. AHY membantah. Betul. Terus pokoknya kemudian ada bantahan lah dari Demokrat, mereka nggak ada urusan dengan tuduhan ijazah palsu ini. Dan Roy Suryo juga malah justru kayak dapat angin nih, gitu kan? Dia dapat seakan-akan dapat panggung, gitu. Jadi, nah ini gimana Bung Rally membaca kasus perkembangan terbaru dari kasus ini nih? Ya, kalau kita bicara ya apa yang disampaikan Pak Jokowi itu kan sosok orang besar ya. Beliau tidak ada menyebutkan spesifik partai ataupun sosok orang, inisial. Itu sosok orang besar itu kan nggak bisa diimplementasikan orang yang bertubuh besar atau orang yang di partai politik, tidak seperti itu. Kan bisa aja orang besar itu yang mempunyai masalah persoalan hukum, atau orang besar yang tidak suka dengan kebijakan dulu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dulu, kan kita arahnya ke sana. Jadi saya rasa terlalu dini lah ya kalau kita menyampaikan bahwa sosok orang besar itu ke partai politik atau warna-warna tertentu, karena dari apa yang disampaikan Bapak
itu sosok orang besar itu kan implementasinya kan banyak bersayap. Istilah orang besar dalam politik itu tidak harus parpol. Tidak gitu harus parpol. Jadi gitu, bisa macam-macam gitu. Orang berpengaruh itu bisa bohir, bisa. Kan Pak Presiden juga, Pak Prabowo kan berapa kali ya dalam acara menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan di aksi tidak percaya dengan pemerintah itu dibiayai oleh koruptor-koruptor. Itu kan yang sekarang di Kejagung sudah ditetapkan, udah ada yang disita, bahkan pelaku yang membiayai aktor-aktor itu sudah tertangkap dan mengakui bahwa namanya mereka membiayai buzzer-buzzer, media ataupun kelompok-kelompok tertentu. Ya kalau saya sih ngebacanya ke sana, sosok yang orang besar yang dimaksud. Itu Bang. Dan nggak perlu kemudian dikejar, nggak perlu dicari siapa gitu. Seakan-akan ini adalah insinuasi, pernyataan insinuatif, terus orang ada yang kebakaran jenggot, gitu ya. Nggak perlu begitu ya. Dan kalau Bung Rely sendiri melihat hubungan sejauh ini antara Pak Jokowi dengan AHY atau Gibran dengan AHY terus dengan Pak SBY itu gimana? Baik Bang. Dari Pak AHY, Pak SBY dari sebelum Pilpres kan, dari Bapak jadi presiden itu Bapak itu dengan Pak SBY itu sangat care ya. Beliau senior. Udah itu Bapak waktu menjadi presiden itu Pak SBY juga ya dengan tangan terbuka ya, ada tim transisi segala macam. Ya mungkin ya publik atau masyarakat bisa menerjemahkan sendiri ya. Kenapa Pak SBY nggak bisa masuk dalam Demokrat di koalisi kabinet waktu itu. Karena memang ya kita semua tahulah Bapak di media dibilang petugas partai segala macam ya. Jadi saya lihat kalau Pak SBY sama Pak Jokowi bagus Pak. Dan sampai Pilpres kemarin juga ya sudah terang ya Pak SBY, Gibran, AHY. AHY kan masuk menteri zamannya Pak SBY, zamannya Pak Jokowi kan. Iya. Dan terus ada yang ramai beredar waktu itu video mereka habis olahraga terus ngopi-ngopi gitu ya. Betul. Dan nggak ada ya Pak Jokowi itu dengan Pak SBY itu kait-mengait urusan politik. Karena waktu Pak SBY jadi presiden, Pak Jokowi kan wali kota, habis itu gubernur. Ya alhamdulillah ya nggak ada ini gitu kan, sampai ada gesekan yang sangat parah atau apa gitu. Jadi memang Bapak itu orangnya ya gitu, nothing tulus aja. Kalau kemarin kalau nggak salah Gibran juga menjenguk SBY ya. Saya kan di Solo itu Bang ya. Waktu acara PSI itu saya di Solo dan kawan-kawan dari Demokrat hadir. Saya sebelum acara ketemu Bapak di kediaman. Saya sampai sore, terus saya ke lokasi acara, lah Bapak lihat kaget kan. Saya ke rumah, ya ngantri saya Bang. Ngantri lah, ini bukan mau ini foto kata Bapak, ngobrol masuk ngobrol sama Bapak. Ya diskusi, nggak ada diskusi lain ya terkait dia PSI terkait itu aja kan. Tapi memang waktu acara sampai saya ikut juga kan, kawan-kawan dari Demokrat hadir di situ baik-baik aja semuanya. Gitu Bang. Iya dan tidak ada isu-isu tentang dikait-kaitkan dengan Demokrat dan apa gitu ya. Nggak ada. Jadi ini gimana sebagai orang yang ya sejak lama lah mendampingi Pak Jokowi, terus juga tahulah tentang kiprah politik Pak Jokowi, terus juga mendukung Prabowo Gibran ya. Betul. Bung Rely gimana melihat perkembangan kasus yang kemudian menjadi menyeret-nyeret kemana-mana itu? Ya, maksudnya kasus tuduhan ijazah palsu ini loh. Ini kan karena juga nggak segera jadi tersangka itu. Iya, betul. Ya saya rasa kemarin kan pihak Polda Metro Jaya ya sudah meningkatkan status Saudara Roy Suryo dan kawan-kawan naik ke penyidikan apa ya? Ya mungkin dan saksi-saksi termasuk kemarin juga
dari Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terkait ijazahnya, kalau nggak salah sudah diambil ya dari Polda apa ya. Betul. Kemudian muncul narasi Roy Suryo atau Tifa yang bilang, wah, ini lawyernya, si Fasiruddin itu loh. Siapa wah, itu? saya khawatir nanti ada kebakaran di Polda. Kan sudah disita ijazahnya Pak Jokowi kan, sudah di. Wah, nanti ada kebakaran itu, ya gitu. Jadi selalu dari awal saya sudah sampaikan berapa kali kan, itu apapun yang dilakukan oleh penegak hukum, kalau tidak sesuai dengan ada di benak mereka itu dipersoalkan terus. Jadi mau dia Mabes Polri, mau dia di pengadilan, mereka pasti akan bantah terus. Kan si Egy Sujana kan waktu itu sudah, saya nggak ikut-ikutan kata Egy Sujana. Sekarang Egy Sujana waktu periksa Polda Metro Jaya ngomong gitu. Sekarang Egy keluar kan lagi kan, apa lapor ke mana ya? Rela apa, pokoknya ada kaum diaspora di mana diaspora gitu di luar kan, dan ada lagi terus galak lagi kan sebelumnya dia pakai kursi roda kan, sakit, apa gitu. alibi iya. Tapi ya sudahlah, sekarang kita tunggu aja penegak hukum kita mengambil langkah konkret supaya pokok permasalahan ini penegak hukum bisa cepat gitu, jangan berlarut-larut gitu. Terlalu banyak energi rakyat atau ini banyak program-program pemerintah kita yang lebih baik yang harus kita pikirkan ya. Gitu. Nah, kalau kembali ke soal tadi itu tuduhan terkait partai biru itu. Nah, ini gimana kemudian mitigasinya gimana? Kalau menurut Bang Rele kan ini nggak perlu harusnya nggak perlu masuk ke sana gitu ya. Nah, tapi kan ini sudah terjadi nih. Front sudah terbuka resmi loh. Sekjen Demokrat bikin pernyataan panjang gitu kan. Sampai AHY ikut nanggapin gitu. Nah, ini gimana menurut Bung Rely ini? Ya, saya rasa nggak perlu diperlebar lagi lah ya. Saya lihat ini bukan pernyataan resmi dari Pak Jokowi atau dari Gibran atau dari Kaesang. Kan kalau penyampaian ini kan hanya ya mungkin apa yang disampaikan itu keseleo lidah lah. Implementasi yang disampaikan mungkin karena siapa itu yang salah satu kawan Roy Suryo itu kan bajunya kan dia ini yang dari Pradi ya atau apa? Bukan yang kawan Roy Suryo yang ikut diperiksa. Oke. Saya nggak gitu. Bajunya biru gitu. Iya, partainya dulu waktu zaman ketua umumnya yang dulu. Gitu. Jadi mungkin implisitnya ke arah sana. Tapi kalau bicara biru kan kawan-kawan kan partai biru, aduh. Kita nggak bisa masuk ke sana lah karena ini partai koalisi kita kan, dan nggak ada itu. Betul-betul memang Pak Jokowi atau Mas Gibran, Mas Ahy, Mas Kaesang kan kemarin ngebantah juga itu di statementnya, nggak ada itu Bapak, kata dia kan bicara nyebut nama. Kaesang bantah ya? Bantah. Oke. Dia mengklarifikasi gitu. Dan dia sampaikan juga di acara PSI kan Demokrat hadir. Kalau nggak salah di situ Partai Biru pada hadir. Iya. Dan Bang Jul ada kan. Iya, betul. Dua gitu. Partai Buruh di Kim Plus ya? Iya, di Kim Plus gitu. Kan yang Partai Biru kan Demokrat sama PAN kan? Iya, Nasdem juga. Nasdem. Iya. Banyak biru juga. Makanya ini kita kalau bicara ke sana ya kawan-kawan semua ini gitu. Itu Bang, saya rasa sudah Mas Kaesang sudah menyampaikan itu, udah pick itu. Dan saya melihat ini hanya ini aja sih, salah cara mengimplementasikan maksud orang besar itu saja, Bang. Iya, kesalahannya di sini adalah mereduksi pengertian orang besar atau sosok
yang disebut Pak Jokowi sebagai agenda besar apa itu direduksi ke partai politik. Gitu. Padahal di dalam prakteknya belum tentu itu maksudnya adalah partai politik. Belum gitu tentu. Ya kan banyak yang punya kepentingan terganggu kan waktu kebijakan beliau dulu kan, atau yang terganggu dengan kebijakan pemerintah sekarang kan, atau yang mungkin punya masalah soal hukum gitu kan. Ya orang bicara orang besarnya kan pasti punya power finansial. Karena ini terkait logistik. Ya bicaranya arahnya ke sana kan. Ya kawan-kawan di Kejagung kan bisa kita lihat kan, beberapa yang ditangkap kan itu menyatakan bahwa melakukan pembiayaan apa yang disampaikan Pak Presiden terakhir kan, itu ya memang itu adanya pembiayaan unjuk rasa Indonesia gelap lah apa. Dan sudah jadi tersangka kan? Sudah. Dan apa memang ya kepentingan besar kelompok yang mempunyai dana kan ya terkait itu semua Bang. Iya. Jadi kalau ini menurut Bung Reli harusnya ini dianyepin aja gitu dianyepin aja. Soal adanya seakan-akan ada konfrontasi baru gitu antara relawan Jokowi melawan Partai Demokrat gitu ya. Iya. Itu harusnya nggak mengarah ke sana gitu ya. Dan nggak produktif juga. Iya begitu. Dan juga kan kemudian menyeret-nyeret Gibran kan. Seakan-akan ini bagian dari 2029 ini adalah upaya kontestasi memperebutkan RI 2. Nah, makanya nama AHY diseret-seret diikut-ikutkan gitu kan. Karena kan wah biru RI 2 siapa kan AHY gitu kan. AHY. Tapi nggak ada arahnya ke sana Bang. Memang saya di Cokro TV ini sekali lagi saya bantah ya itu dari Pak Jokowi atau dari ini nggak ada itu untuk ke arah ke Pak SBY atau Partai Biru, kawan-kawan yang ada di koalisi ini. Yang dimaksud orang besar itu bukan itu. Oke. Nah terus ini Bung Reli ini kan sekarang ini kan ya tadi kan ada 2 serangan yang diarahkan kepada Pak Jokowi dan keluarga lah ya. Betul. Yang pertama tuduhan ijazah palsu yang tak henti-henti. Yang kedua gerakan pemakzulan. Betul. Ya kan? Betul. Nah, gerakan pemakzulan kan sekarang kelihatannya agak landai nih. Yang masih kenceng kan gerakan tuduhan ijazah palsu sampai ya selain soal melebar ke Partai Demokrat kan Abraham Samad, kan, heroik gitu, membela Roy Suryo macam-macam gitu, karena dia merasa disangkut-sangkutkan gitu. Nah, menurut Bang Reli, ini gimana sih sebenarnya bacaan Anda kedepannya gimana nih dua serangan ke keluarga ke Jokowi dan keluarga? Kan dari awal saya sudah sampaikan Bang dengan kawan-kawan, kan kita bisa klasterkan. Ini ada kelompok yang merasa kepentingan politiknya tidak tersampaikan, ya kan. Klaster kedua kelompok yang terkait kepentingan dia terabaikan. Yang ketiga ada kelompok yang di masa kepemerintahan Pak Jokowi yang organisasinya di stop, di cut. Yang keempat itu ada kelompok juga yang sudah ikut di dalam kabinet, ikut masuk, tapi tidak posisinya tidak bertahan, tergantikan mengalami kekecewaan. Nah ini klasternya seperti itu loh Bang. Akhirnya itu titik samanya dari klaster-klaster itu BSA ya? Barisan sakit hati. Barisan sakit hati. Jadi kan 58% pemilih Prabowo Gibran ini Bang, ini klaster yang di pemerintah yang 1 putaran kemarin. Nah mereka ini kan kalau kita lihat dari kelompok 16% sama 24 kan pemilihnya, pemilih capresnya.
Kan dari dua kelompok itu ini. Nah, tinggal kita bagi klasternya. Mereka masuk di klaster mana ini? Ini kan bergabung antara 16 dan 24 itu. Karena punya kesamaan itu. Meskipun ini beda proksi. Gitu, Bang. Karena ada common enemy. Ya, itu makanya kita kan, saya klasterkan dengan kawan-kawan seperti itu. Jadi kita ini, tapi karena ada kepentingan yang sama, ya suaranya satu. Ya, asal Pak Jokowi, nembaknya Pak Jokowi kan sasarannya ke Mas Gibran. Itu kan tembakannya ke sana, sasarannya ke sana kan. Yang terdampak juga Pak Prabowo. Pak Prabowo, tapi ini kan satu paket. Meskipun narasi mereka demi membela Pak Prabowo, gitu kan? Menyelamatkan Pak Prabowo, tapi dengan sendirinya ini kelompok ini yang memang dengan sendirinya itu sasaran pantulnya ke Pak Prabowo. Ini hanya perantara. Dan ini disadari oleh Pak Prabowo. Hanya ini sasaran pantul aja. Karena ini kan satu paket, Bang. Pak Prabowo sama Mas Gibran. Dan dalam undang-undang kita pun seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya ini hanya lantaran aja untuk melemahkan posisinya Pak Prabowo ini, ya tembak Jokowi dong. Karena itu yang mempunyai kekuatan. Itu yang diserang. Jadi kalau saya klasternya sudah ini betul pemetaannya kan. Sampai di ini ya, di jaringannya. Karena saya kan investigasi langsung, Bang. Kalau untuk mengkonkretkan ya, si A, si B-nya kan, termasuk komunikasi-komunikasi mereka. Ya saya rasa mereka melakukan itu kan sudah saya sampaikan. Tunggu 5 tahun berikut lagi. Saudara-saudara bisa melakukan, mengajukan calonnya kembali kan. Gitu. Tapi mungkin di mata mereka atau di dalam benak mereka yang membuat mereka semakin meradang itu, ini nggak 5 tahun lagi, nggak 5 tahun lagi, ini bisa 10 tahun. Itu ya lah kawan-kawan itu cemas. Nah iya itu kan, ya artinya kan kalau misalnya ini pemerintahan sekarang sukses, terus paket Prabowo Gibran berlanjut Bang 2 periode. Iya kan, 2 periode itu kan berarti bukan 5 tahun dong, 10 tahun. Puasanya lebih lama kan? Lebih lama. Nah, itu. Jadi mereka ini untuk mengganjel Pak Prabowo Gibran 2 periode ini, ya memang sasaran tembaknya harus ke Pak Jokowi. Karena kekuatan Pak Prabowo dan Gibran ini ada di Pak Jokowi. Itu. Dari klaster itu semua arah panah dan tujuannya ke sana. Mandulnya udah jelas ke Pak Prabowo. Itu Presiden sadar betul kok itu. Pak Prabowo sampai terakhir berulang kali menyampaikan itu. Dan pernyataan Pak Prabowo di PSI yang memberi apresiasi terhadap PSI, terhadap logo. Terus Pak Prabowo ke rumah Pak Jokowi sebelum acara, ya, terus makan bareng. Itu kan menegaskan lagi soal itu ya, pernyataan Pak Prabowo sebelumnya. Yang kalau Jokowi disakiti, yang sakit semua seluruhnya, bukan hanya Prabowo tapi Gerindra. Gitu. Betul. Jadi itu kan sebenarnya konsisten ya Pak Prabowo. Konsisten. Itu. Cuma kan sebelumnya ada narasi itu loh, adu domba. Narasi pecah belah yang kan Prabowo sudah tidak lagi pengen bareng Jokowi gitu, atau menjadi menganggap Jokowi sebagai beban. Kan narasi itu kenceng banget itu. Kenceng. Jadi setelah ada peristiwa Solo itu, narasi itu lumer ya? Lumer. Dengan terbantahkan dengan sendiri. Dan mereka juga melihat, aduh ini udah apatis lah. Karena saya lihat yang klaster-klaster di bagian kedua dan ketiga itu beberapa kali menyampaikan itu. Bahwa ini udah sama aja gitu kan. Ada keputusasaan kan. Nah, buatlah narasi baru kan yang bisa bersambut gayung. Karena bagi kita ya, Pak Prabowo dan Gibran dan Pak Jokowi, bagaimana Pak Prabowo bertarung, Pak Prabowo waktu Pak Jokowi presiden, beliau menteri,
Dan beliau paham betul bagaimana kondisi di pemerintahan dan bagaimana apa yang disampaikan ya Pak Prabowo itu betul. Apa salahnya saya belajar sama orang yang benar? Dan saya juga Pak Prabowo kan berapa kali menyampaikan, saya berulang takutnya nggak bisa seperti all out seperti Pak Jokowi gitu kan, rapat bisa 7-8 kali sehari. Kalau lagi kunjungan daerah beliau diskusi dengan menteri, ketemu relawan, ketemu masyarakat. Memang nggak sumber-sumber informasi Bapak itu banyak gitu. Ya Pak Prabowo akui betul dan memang saya rasa beliau itu seorang negarawan ya. Saya sama Pak Prabowo itu, aduh mau nangis saya kan. Beliau tuh orang hebat lah. Petarung, negarawan ya, kita pilpres kita keras seperti apa saya lihat Pak Prabowo hebat ya. Dan juga sosok pemimpin yang muncul ketika konteks geopolitiknya ya seperti ini. Seperti ini. Betul. Jadi beliau itu hadir jadi presiden waktu kondisi yang sangat tepat. Ya dalam kondisi politik Bang ya. Tapi bagi saya Pak Prabowo tuh saya lihat orang yang komit ya, hebat. Dan dia nggak kanan ngiri. Memang merah putihnya saya akui lah Bang. Ya. Gitu. Sambil diminum ya, dulu. Minum dulu nih Bang ya. Ya kita kan namanya juga seruput gitu. Meskipun isinya teh gitu. Teh. Ini luar biasa sampai emosional gitu. Terharu banget. Terharu Bang, saya kemarin di Solo saya kan di luar itu nunggu Pak Prabowo dengan kawan-kawan relawan RJ2 ada Silver. Kami dadah gini Pak Prabowo tuh. Aku lihat videonya. Iya belok nemuin. Salut saya beliau itu mau bagaimanapun daya ingatnya yang saya salut. Luar biasa. Dan kalau dalam bahasa Jawa itu nguwongke ya. Nguwongke. Iya. Dan dia tahu betul siapa orang dia. Dan siapa apa yang bukan orang dia gitu kan. Jadi beliau itu mau bagaimanapun ya namanya kita ini kan beliau dengan kesibukannya, dengan kondisinya saya salut lah. Karena ya itu kata Abang tadi beliau hadir di saat yang tepat. Kondisi negara seperti ini. Itu Bang. Bayangin tuh ancaman tiba-tiba muncul perang di negara lain itu kadang-kadang nggak terduga loh. Terakhir kemarin Thailand dengan Kamboja. Makanya itu si Anwar Ibrahim kan hari ini datang. Iya betul, lagi rame di demo ya. Sementara dia sendiri di negara dia di demo. Iya. Nah terus ini saya mau kembali ke soal tuduhan ijazah palsu ke Pak Jokowi ini kan. Pak Luhut kan baru-baru ini kan bikin pernyataan yang itu ngapain sih itu dia kayak LBB kayak gitu loh menepis lah gitu. Ini nggak penting banget sih gitu loh. Iya, persoalan ijazah. Soal ijazah tuduhan ini gerak buang-buang waktu gitu. Karena kan yang lebih penting itu soal kontribusi kepada bangsa dan negara. Menurut Bang Relly gimana? Bagaimana Anda melihat soal sikap Pak Luhut itu? Ya saya rasa apa yang disampaikan Pak Luhut bagus ya. Tegas. Saya soalnya kan dapatnya dari Bang Relly itu forward beritanya itu, makanya saya baca. Bagus, tegas beliau menyampaikan itu. Saya rasa ya mengingatkan kembali lah ya bahwa apa yang dilakukan beliau sebagai presiden ke-7 yang dilakukan Pak Jokowi. Mana ada legacy beliau yang kita lihat nyata ya. Artinya nyata implementasinya baik jalan tol, bendungan, pelabuhan, infrastruktur lainnya terbaik, sumber daya manusia. Tapi ya memang kita ini hampir 3 tahun ya Bang ya karena COVID itu. Jadi waktu 3 tahun ini kita terbuang waktu itu. Terbuang dalam arti kita konsen menyelesaikan tentang persoalan COVID-19 itu, COVID-19. Nah, dan itu nggak hanya Indonesia. Dan gitu itu nggak hanya Indonesia. Itulah tergerus sumber daya pemerintah sampai dengan keuangan negara kita fokus ke sana.
Dan waktu COVID berarti ya Bang Rally sebagai dokter betul-betul ini banget ya. Ya saya kena berapa kali juga, Bang. Oh ya? Iya, kawan-kawan ada yang meninggal juga kan kena COVID. Ya kita kan melakukan sosialisasi, Bang ya. Karena vaksin kita, alat kes kita juga terbatas. Kita juga nunggu impor dari produsen ya, termasuk masker kita kan dari beberapa negara produsen kita minta. Karena produksi dalam negeri kita terbatas. Ya itulah terjadinya kalau kita tidak ada kemandirian di kesehatan juga ini, Bang. Gitu. Memang itulah ya menyambung dari apa yang Abang sampaikan tadi, Pak Luhut menyampaikan itu wajar ya. Beliau paham betul anatominya di dalam pemerintah ya. Kita ini kan suka ngomong karena kita nggak di dalam. Kalau kita di dalam ya tahu ruwetnya barang itu ya kan. Iya, bagaimana kan aparatur sipil negara kita banyak betul tumpang tindih antara kebijakan menteri dengan undang-undang, dengan perda. Memang apa yang disampaikan oleh presiden itu betul. Oleh Pak Jokowi atau sekarang Pak Prabowo. Terlalu banyak apa aturan-aturan yang membuat itu jadi sekat-sekat gitu. Sementara sekarang kita banyak anak muda ya, Gen Z kita 60%. Nah ini yang semuanya simple-simple gitu. Nah terus ini mungkin bagian terakhir nih dari obrolan kita. Saya pengen ini dong, Bung Rally cerita mengenai RJJ nih, RJ2 Relawan Juang Jokowi ya. Karena kan ya kita tahu Pak Jokowi sudah purna tugas dan relawan itu kan selama ini dikonotasikan kaitannya dengan politik gitu ya. Nah sementara ya kan Pak Jokowi sudah nggak di panggung lagi kan, yang ada Prabowo Gibran dan memang kan relawan itu kan memang keberlanjutan ya. Jadi karena dukung Jokowi sekarang dukung Prabowo Gibran. Nah sekarang ini fokus dari RJ2 nih apa? Kan 2029 masih jauh nih. Sementara kan banyak programnya Pak Prabowo kan yang jalan yang juga perlu dikawal, perlu kan tadi Anda cerita juga tentang bagaimana wacana mengenai hilirisasi, mengenai kesehatan publik. Bisa dijelaskan nggak? Baik Bang Rally sendiri maupun RJ2. Jadi terkait dengan itu. Program-programnya Pak Prabowo Gibran. Kita terkait Astacita ya Pak Prabowo ya, ada kita kawan-kawan melihat program dari 9 ya Astacita itu apa, salah satunya di situ hilirisasi. Inilah apa yang dulu kami sampaikan dengan kawan-kawan sebelum Pilpres waktu itu, Haris Moti ya, ketemu dengan Pausi Badilah dan kawan-kawan bicara dengan kita di Barajepe dan kita minta supaya hilirisasi ini dilanjutkan. Salah satu komitmen kita secara politik, kita minta hilirisasi pendidikan, pemberantasan narkoba kan. Alhamdulillah beberapa poin itu masuk di dalam Astacitanya Pak Prabowo ya. Kenapa kita concern betul hilirisasi ini? Karena pure negara ini betul-betul dirugikan secara sumber daya alam karena kita menjual barangnya mentah. Feedbacknya ke negara sangat kecil dan bagi rakyat. Itulah hilirisasi itu menjadi kata kunci supaya negara kita menjadi negara besar yang bisa di mana nanti membangun industri hilirisasi terkait umpamanya emas, boksit, ya kan, nikel. Ini sebetulnya bicara hilirisasi, pertanian kita juga sangat besar itu. Contoh singkong itu kan bisa 11 item itu Bang, bisa kosmetik, bisa bahan yang lain-lain, produk turunannya. Nah ini kan kita banyak ini jual mentah. Karena kita lihat negara Singapura ya, negara kecil, nggak ada sumber daya alam, nggak ada ini pertanian,
dia menjual produk dan membangun industri. Itu dari mana? Ya dari negara kita Indonesia inilah. Dia jadi negara trader. CPO kita jual sana. Minyak kita impor dari sana. Ini hal-hal kecil kayak gitu yang negara kita sendiri ada. Kenapa kita harus impor dari negara? Bukan kita ini negara sekecil itu dan mereka sendiri pun nggak ada itu. Ini kan sebenarnya bagaimana manajemen aja ya. Nah, alhamdulillah sekarang Pak Prabowo dan Pak Menteri-menterinya kencang itu untuk mengimplementasikan hilirisasi ini, gitu kan. Nah, peran RJ2 untuk seberapa jauh itu mengawal atau istilahnya memastikan bahwa program-program Pak Prabowo ini on track, on the right track. Kan ada selain hilirisasi ada MBG, ada Koperasi Merah Putih, ada sekolah rakyat yang kita jadi fokus sekarang ini prioritas RJ2 apa di masa ketika pra-Pilpres 2029 gitu loh. Kan masih jauh tuh Pilpres. Nah, itu sekarang ini gimana kaitannya dengan yang tadi saya sebut itu? Ya, sekarang ini kalau kawan-kawan saya lihat karena proses ada perubahan nomenklatur beberapa kementerian, Bang ya. Terus postur anggaran juga ada pemangkasan. Jadi kawan-kawan juga kalau komunikasi dengan di kementerian karena terkait pos anggaran belum keluar dari Kementerian Keuangan. Jadi kan implementasi dari program ini kan belum 100% jalan. Karena memang kayak biaya FGD, perjalanan dinas, itu sebetulnya memang pos-pos anggaran yang memang rutin itu dipangkas. Tapi kan implementasinya ke kementerian itu akhirnya kemana-mana. Karena ya itu cara mindset kawan-kawan yang di kementerian jajaran direktur, dirjen itu kan kalau anggaran potong ya akhirnya motong yang lain juga. Padahal maksudnya presiden atau kebijakan pemerintah itu potong anggaran itu kan ya kayak seminar, perjalanan dinas itu yang dipotong-potong. Dan memang baru mulai berjalan, Bang ya. Kalau kita sekarang kawan-kawan tuh kayaknya fokusnya hilirisasi sama MBG ya. Koperasi. Gitu. Artinya Kopdes kan baru di launching tuh, baru selesai. Koperasinya baru di launching di Jawa Tengah kemarin. MBG juga baru berapa titik, belum semua itu, Bang. Karena baru berapa triliun ya. 50 kalau nggak salah itu. Menyebar ya. Di kabupaten kota dan tidak semua juga udah dapat itu. Jadi karena memang pos-pos anggaran kan banyak di kementerian kita kan, Kementerian Keuangan ngaturnya itu repot sekali kan. Karena tadinya sumber pendapatan dari Kementerian BUMN kan nggak masuk lagi itu, Bang. Langsung ke Dadantara kan. Ya tapi saya lihat sudah mulai jalan semua itu, Bang. Udah mulai produktif. Dan Pak Mendagri kemarin kan sudah membuka untuk kegiatan Pemda Kabupaten boleh di hotel kan. Karena kawan-kawan yang pemilik hotel itu kan berteriak ya, karena jadi sepi. Sekarang kan udah dibuka lagi. Ya itu sementara Bang yang kawan-kawan. Nah ini sebagai closing remark-nya lah ini. Jadi gimana seorang Renly Regan melihat ini saya mau kembali lagi ke pokok pembicaraan kita ya soal perkembangan terbaru dari tuduhan ijazah palsu ke Pak Jokowi dan sampai ke kemana-mana ini. Gimana Anda harapannya gimana? Terus komentar akhir lah. Ya harapan saya penegak hukum Polda Metro Jaya atau Mabes Polri ya secepatnya supaya kasus ini tidak berlarut-larut, rakyat, pemerintah energinya tidak teralihkan juga ke sana. Jadi apalagi status sudah naik nih ya,
Ya ngapain lagi? Udah jelas kan alat buktinya sudah ada, kemarin saksi. Pak Jokowi reuni. Pak Jokowi reuni ya Itu udah rame lagi itu. Ya akhirnya kita nggak produktif ya yang kita bicarakan. Udah ngapain lagi ditunda? Kalau alat buktinya sudah ada ya udah. Apa udah jelas kan, udah saksi, semua sudah diperiksa. Mereka ini seakan-akan panggungnya diberikan kayak gitu kan, peluangnya semakin melebar gitu. Saya takut dampaknya ke presiden. Ya. Gitu. Ya. Jangan-jangan minggu depan nih udah langsung tereksekusi. Oke, terima kasih Bung Relly atas obrolannya dan semoga ini bukan obrolan yang terakhir ya. Ini betul. Pertama dan akan berlanjut karena isunya pasti masih ramai tentang hal lain. Iya, betul. Oke, pemirsa sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.